Ya, kita akan membahas strategi ekspor di masa pandemi ya. Beberapa materinya barangkali untuk bagi yang sudah ekspor materi yang awal, tapi tidak mengapa karena pesertanya juga ada yang belum ekspor, jadi juga supaya ada gambaran seperti apa, kemudian bagaimana kita menyiasati di tengah-tengah pandemi yang tidak pernah kita duga-duga ya, datang begitu cepat, kemudian juga tidak tahu kita sampai kapan ini akan terjadi ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi, kemudian juga tetap bisa berbisnis bagi para pengusaha karena kesempatan peluang tetap masih terbuka lebar. Baik, tadi sudah dibacakan tentang saya ya. Saya hanya mau menjelaskan beberapa foto aja di sini ya. Nah, ini tentang saya S1 dan S2 di IPB Bogor ya. Saya bergabung di PPI ternyata sudah 10 tahun nih, 11 tahun, masuk tahun ke-11 Bu Santi. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bisa berbagi di PPI, senang sekali bertemu dengan teman-teman para pengusaha di seluruh Indonesia ya, tidak hanya di Jakarta, kadang-kadang juga kami berbagi di berbagai daerah ya, bahkan sesekali juga diajak sama Bu Santi juga ke beberapa negara yang juga barangkali juga di sana ketemu dengan para pekerja Indonesia atau para orang-orang Indonesia yang sudah ada di negara tujuan ekspor yang bisa dimanfaatkan untuk berbisnis ekspor. Nah, ini foto yang paling atas ketika saya ada menandatangani MOU di Jeddah ya, dihadiri juga waktu itu Pak Dirjen Pen dengan Pak Konjen dan Kepala ITPC di Jeddah ya, dengan sebuah perusahaan di Saudi Arabia. Jadi kami memang ada kantor di sana untuk membantu atau memudahkan produk-produk Indonesia masuk ke pasar Saudi Arabia. Yang di tengah-tengah ini di Rusia, di Moskow ya, tahun yang lalu sebelum pandemi juga kami sempat berkunjung ke Moskow, kami menandatangani MOU juga untuk bisa ekspor ke Rusia. Rusia juga pasar yang bagus, termasuk negara tujuan ekspor non tradisional. Ya, tadi sudah disebut oleh Bapak Kepala Balai Besar. Ya, produk-produk Indonesia masih sangat minim masuk di sana ya. Kemudian yang paling bawah kami juga ada menandatangani ekspor ke RRT, Republik Rakyat Tiongkok ya. Banyak juga produk-produk Indonesia yang punya peluang. Jadi bukan hanya produk Cina yang menyerbu dunia, tapi produk Indonesia pun bisa masuk ke RRT ya. Kami ada ekspor produk untuk bahan baku Chinese medicine, bahan baku obat Cina. Ini penandatanganan MOU dengan perusahaan farmasi di Tiongkok. Kami mengekspor ke sana produk untuk bahan baku obat-obatan Cina dari Indonesia. Ya. Baik, pada masa pandemi ini apakah kita masih bisa ekspor? Ya, pertanyaannya tentu begitu bagi para hadirin di Zoom ini ya. Ada hal-hal khusus di saat pandemi ini yang kita tahu semua, orang lebih banyak di rumah sekarang ya. Kemudian mobilitas orang juga menurun ya, baik apalagi mobilitas antar negara ya, mobilitas di dalam negeri pun sekarang juga sangat juga dibatasi antar kota, antar provinsi begitu ya. Kemudian keramaian justru dihindari ya, kemudian orang juga lebih peduli kesehatan. Dan masyarakat atau siapapun mendahulukan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer. Nah, beberapa hal ini tentu akan mendorong bagi kita yang teman-teman yang pengusaha, yang entrepreneur ya, celah masih ada ya, peluang masih ada, terbuka. Jadi artinya kita bisa melihat bahkan banyak teman-teman atau tetangga-tetangga kita yang justru di tengah-tengah pandemi menuai panen besar ya, artinya omsetnya justru meningkat ya. Meskipun sebagian besar omsetnya menurun, tetapi ada 1-2 bidang yang omsetnya terus meningkat, yang bisa menyesuaikan dengan keadaan khusus ini. Ya, ketika orang lebih banyak di rumah, ekspor tanaman hias luar biasa, ya berlipat bahkan, bukan hanya meningkat tetapi berlipat. Karena apa? Karena orang lebih banyak di rumah. Ya, jadi lebih senang ngutik-ngutik sesuatu yang bisa dikerjakan di rumah. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga juga kemudian juga meningkat ya. Penjualan teman-teman yang berjualan di marketplace di luar negeri juga meningkat ya. Ekspor Indonesia ke United States, ke Amerika Serikat yang
melalui Amazon.com juga luar biasa. Saya punya beberapa teman yang punya akun yang jualan di Amazon.com juga omsetnya justru meningkat di tengah-tengah pandemi ini. Ya. Kemudian yang ada sedikit data tentang ekspor Indonesia selintas saja ya. Meskipun di tahun 2020 ya datanya baru sampai November, ekspor kita turun 4,22%. Tetapi nah di bawah ekspor Singapura, ekspor Thailand juga turun tapi turunnya lebih besar ya. Jadi ekspor kita kendati turun, turunnya masih tidak besar-besar amat dibanding negara-negara tetangga kita ya. Kemudian 94,9%-nya adalah ekspor non migas. Yang 10 sampai 11%-nya adalah ekspor dari usaha-usaha kecil dan menengah dari UKM ya. Dan yang turunnya juga lebih sedikit, hanya 2,18%. Ya. Artinya kesempatan peluang masih besar ya. Kemudian yang justru membuat banyak orang tercengang, ekspor hasil pertanian kita naik justru 13,64% ya di tengah-tengah pandemi ini. Ya. Kemudian hasil olahan juga ekspornya juga meningkat 1,46%. Ya, yang turun adalah ekspor hasil tambang. Ya, hasil tambang turun 22,99%. Kemudian kalau lihat data-data ekspor kita, negara tujuan ekspor kita saat ini adalah 1 RRT, ya 2 USA, Amerika Serikat, ketiga Jepang, yang keempat Uni Eropa. Uni Eropa kalau diurai sendiri-sendiri tidak besar, tapi kalau digabung jadi satu kesatuan dia juga menduduki porsi yang nomor yang keempat. Pemerintah menyebut ini dengan negara tujuan ekspor tradisional. Artinya apa? Artinya secara tradisi ekspor kita tuh ke ini aja gitu. Jadi bagi teman-teman juga terbuka peluang, ya terbuka kesempatan yang lebih luas untuk masuk ke negara-negara tujuan ekspor non tradisional, yaitu negara-negara selain yang ini, selain Amerika Serikat, selain Jepang, selain Eropa. Ya, RRT kadang dimasukkan negara tradisional, kadang juga tidak, karena juga baru RRT itu masuk di negara tujuan ekspor kita yang utama. Jadi pandemi ini di satu sisi membawa adalah sebuah musibah bagi kita ya, kita menjadi terbatas bagi para pengusaha, tetapi juga bersamaan dengan itu juga ada peluang ya. Ada peluang bagi kita untuk terus coba berinovasi, berpikir ya. Teman-teman yang pengusaha fashion banyak yang kemudian mengalihkan sebagian kapasitas produksinya jadi produksi masker. Ya, maskernya juga sekarang banyak sekali variasi mode, ada ibu-ibu yang pengen bajunya oranye, maskernya juga oranye gitu. Nah, jadi itu kan juga peluang. Dan saya tahu di Bogor saja ada pengusaha yang ekspor masker sekarang. Luar biasa, masker kain ya. Jadi peluangnya ada. Ini data-data ya, data-data ekspor Indonesia ya ke 25 negara tujuan ekspor yang terbesar. Tidak saya bacakan satu persatu, tapi bisa dilihat di situ bahwa terbesar ekspor kita ke China, Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. Ya, kalau Singapura sebagian tentu kita sudah pahami itu untuk direekspor lagi. Ya. Nah, dari ini di tengah-tengah ekspor kita kalau lihat di trade map, ini sebenarnya dari trade map ya, itu kita ekspor ke 211 negara. Saya juga baru nyadar, ternyata banyak juga negara tujuan ekspor kita. Termasuk yang kecil-kecil, angkanya kecil tapi ada ekspornya. Itu kan semua peluang bisa diperbesar. Ya, artinya pasarnya ada di negara itu dan masih sedikit yang masuk ke situ ya. Kemudian negara tujuan ekspor yang terbesar di 25 terbesar ini mengambil porsi yang sangat besar dari seluruh ekspor kita ya, bisa mencapai 89,5%. Ya. Bahkan 3 negara terbesarnya mengambil porsi 36,9%. Ya, jadi artinya apa? Dari data-data ini memang kita butuh untuk memperluas ekspor kita ke negara-negara tujuan ekspor yang baru atau negara tujuan ekspor non tradisional. Ya. Kemudian dari sisi produk, nih ekspor kita ya sampai 2019-2020 belum ada datanya untuk 25 jenis atau kelompok produk yang teratas. Ya. Jadi ekspor produk Indonesia itu ada 95 kelompok produk. Ya. Kemudian yang 25 terbesar ini mengambil porsi 86%. Yang 5 terbesarnya bahkan 45,5%. Ya. Sebagian besar disuplai oleh berupa produk-produk primer, ya produk-produk primer, produk-produk yang di luar negerinya dipakai sebagai bahan baku. Ya. Sedikit sekali produk-produk olahan.
Bahkan produk-produk UKM masih sangat sedikit, ya kira-kira tidak ada data yang resmi, tetapi kira-kira orang memperkirakan sekitar hanya 10-11% saja. Ya, nah, ini juga satu ketimpangan yang harus ditingkatkan. Jadi di mana UKM bisa mengambil peran lebih besar di dalam bisnis ekspor ini, karena peluangnya juga masih sangat besar. Kan sebagian besar produk-produk UKM ada produk olahan, ya yang tentu justru yang harus kita tingkatkan dari data-data ini. Kemudian ini bagaimana kita Indonesia dibanding negara-negara tetangga kita, negara ASEAN, ya. Indonesia ada di tengah-tengah, urutan 1, 2, 3, 4, 5 dari 10 negara. Ya, bayangkan. Kita sekarang kalah dengan Vietnam, oleh Vietnam, ya. Kalau kita kalah dengan Singapura sudah Pak mafhum kita, tapi sama Vietnam pun sekarang kita sudah kalah. Dan di atas kita juga ada Thailand dan Malaysia. Nah, jadi peluangnya sangat besar untuk kita bisa terus meningkatkan ekspor ya dari data-data ini. Jadi, kemudian bisnis ekspor bagi teman-teman yang baru memulai atau barangkali ingin memulai ya, yang masih membayangkan bahwa bisnis ekspor seperti dunia lain, seperti mimpi, terlalu jauh, susah ya. Nah, insya Allah ada pelatihan-pelatihan, ada coaching program di PPI yang membuat itu menjadi mudah. Ya. Kemudian di tengah krisis ya, bahkan krisis itu bagi pengusaha justru melahirkan peluang baru ya. Tidak ada tempat bagi seorang entrepreneur untuk mengeluh dan berhenti berinovasi. Entrepreneur itu memang dasarnya inovasi ya, jadi harus terus berinovasi. Di tengah krisis, di tengah pandemi ini justru peluang-peluang baru banyak lahir ya. Dan pelaku usaha juga saat ini tidak cukup lagi kita yang berwawasan lokal, harus berwawasan global. Karena kalau tidak ya akan terlindas, habis ya. Jadi mau tidak mau, jadi pengusaha sekarang memang harus meningkatkan kompetensi dalam meraih pasar global, yaitu belajar bagaimana tentang bisnis ekspor ya. Dan PPI bisa memberikan jawaban terhadap kebutuhan ibu dan bapak sekalian dalam hal ini ya. Baik, nah kemudian bagaimana mendirikan perusahaan ya saat ini untuk jadi eksportir pun sangat mudah. Ke saya pribadi banyak sekali teman-teman yang bertanya, saya mau mulai ekspor tapi mulainya dari mana ya, bagaimana perusahaannya itu, apakah harus izin-izin khusus ya dan sebagainya. Nah saat ini dengan perizinan yang terpusat melalui OSS atau One Single Submission ya, ini webnya http://oss.go.id. Syarat untuk menjadi perusahaan ekspor itu hanya 2. Ya, 1, eksportir sudah harus berbadan hukum sekarang. Ya, badan hukum itu di Indonesia yang diakui bisa PT, CV atau koperasi. Meskipun CV itu ada yang menganggap itu bukan badan hukum, tetapi sudah bisa ya. Jadi bisa PT, CV atau koperasi. Jadi bagi yang belum punya badan hukum, datang ke notaris tinggal membuat aja. Ya, yang paling murah ya CV aja. Ya, CV itu tidak terlalu mahal untuk membuat akte pendirian badan hukum CV. Kemudian sesudah itu mengurus dokumen legalitasnya. Hanya 2 syaratnya untuk bisa jadi eksportir. 1 NPWP, yang kedua NIB sekarang. NPWP dapatnya dari kantor pajak gratis. Kemudian NIB juga gratis. Ya, nah, NIB itu kepanjangannya nomor induk berusaha. Dapatnya dari mana? Dari OSS. Ya, ibu dan bapak tinggal daftar di OSS secara online. Ya. Tidak lebih dari 10 menit sudah dapat NIB-nya. Kita print, nggak perlu ada tanda tangan lagi zaman sekarang. Sesudah ibu dan bapak sudah jadi eksportir. Ya, jadi sangat mudah. Baik, kemudian bagaimana ketika ingin melakukan ekspor, siapa saja sih yang terlibat? Ya, nah ini karena banyak yang baru pemula dan masih ingin belajar ekspor, jadi saya ulang lagi bagi yang sudah melakukan ekspor, ya mohon maaf ini diulang-ulang, tidak mengapa. Ya, ini pihak-pihak yang terlibat kalau kita melakukan bisnis ekspor. Ya, yang pertama nih di tengah-tengah inilah pihak-pihak yang membantu kita. Ya, ada shipping company atau perusahaan pelayaran kalau kita ekspornya melalui laut. Kalau melalui udara perusahaan penerbangan. Ya. Kemudian yang kedua ada freight forwarder ya, atau ekspedisi muatan kapal laut. Kalau lewat laut, kalau lewat udara namanya EMKU. Ya, ini banyak yang yang rancu. Ya, forwarder bukan shipping company ya, dia tidak punya kapal dan tidak punya pesawat. Forwarder adalah perusahaan jasa.
Nah, ini yang wajib. Kemudian yang lain, yang warna biru ini sengaja saya cetak warna biru agak berbeda karena dia tidak wajib ya insurance umpama dia tidak wajib diasuransikan kalau ibu bapak ekspor itu. Kemudian surveyor juga ya perusahaan jasa pemeriksa barang seperti Sukovindo, Surveyor Indonesia gitu. Ini juga tidak wajib ya. Kemudian satu lagi bank dalam urusan pembayaran ya dalam urusan untuk eksportir kecil juga tidak wajib pembayarannya melalui bank. Banyak teman-teman yang pembayarannya menggunakan Western Union umpamanya atau juga sekarang teman-teman milenial ekspor pembayarannya menggunakan PayPal ya juga ada Alipay dan berbagai payment virtual ini ya pembayaran virtual begitu ini juga bisa dilakukan ya. Nah itu jadi kalau dilihat ini ya mirip-mirip aja dengan ibu dan bapak berbisnis di dalam negeri ya pihak-pihak yang terlibatnya ya itu saja bedanya hanya kalau ekspor ada namanya custom atau bea cukai itu saja. Kalau kita berdagang di dalam negeri tidak ada bea cukai, kalau ekspor ada bea cukai. Apa sih tugasnya bea cukai? Nah di sini sebelah kanan saya ada tuliskan tugas bea cukai yang utama adalah memastikan bahwa barang yang diekspor itu apakah barang bebas, dibatasi atau dilarang. Ya, yang kedua memastikan apakah kita kalau seandainya produk kita itu termasuk produk yang terkena bea keluar sudah dibayar apa belum gitu ya. Nah itu aja. Jadi kalau produk ibu dan bapak adalah barang bebas ya. Kemudian yang kedua kalaupun terkena bea keluar dibayar bea keluarnya ya tentu ada atau tidak adanya bea cukai tidak menjadi masalah. Khusus produk-produk tertentu hasil-hasil pertanian khususnya hasil pertanian hasil perikanan ini ada namanya karantina ya itu saja. Tapi kalau di luar produk-produk pertanian dan perikanan itu tidak ada karantina ya. Baik. Nah, bagaimana kemudian tips strategi ekspor di masa pandemi ini? Ya, saya coba susun dalam beberapa langkah. Ya, langkah pertama, ibu dan bapak harus menetapkan produk andalannya. Ya, dan negara tujuan ekspor yang ingin dibidik maksimum 3 saja, baik produknya atau negara tujuannya. Tapi tentu saja harus melakukan riset pasar. Riset pasar sekarang sangat mudah, lakukan secara online. Ya, nah nanti Pak Hadiri nih bagiannya nih ya untuk menjelaskan lebih banyak. Tapi itu bisa kita lakukan secara online. Apakah produk kita? Karena gini, banyak eksportir kita, ya ekspor kita nih yang sebelah kanan bawah nih, tidak mau tahu budaya dan selera di pasar tujuan. Gitu ya, dan berharap hasil yang instan, juga enggan berkompetisi ya ini dari apa yang saya coba kumpulkan ya. Jadi mau tidak mau kita harus tahu budaya di negara tujuan yang kita bidik, selera pasarnya seperti apa, belum tentu kemasan, model, warna yang kita anggap di sini bagus di negara tujuan ekspor itu bagus. Ya. Bahkan nih ada contoh yang keliru umpamanya ingin mengekspor batik bergambar makhluk hidup ke Timur Tengah. Ya itu sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Kemudian ekspor mukena untuk wanita Arab katanya, wah sana kan muslim semua, saya mau ekspor mukena. Wanita Arab kalau sholat tidak pakai mukena gitu ya. Jadi itu hal-hal yang harus diketahui oleh seorang eksportir. Kemudian melakukan adaptasi terhadap produknya menyesuaikan dengan permintaan pasarnya. Temukan keunggulan produk Anda, ya pelajari kemudian ketentuan di dalam negeri dan ketentuan di negara tujuan ekspor berkaitan dengan produk Anda. Ya, dan utamakan negara tujuan ekspor yang non tradisional. Nah, baik, kemudian langkah kedua, manfaatkan dukungan. Ya, di Indonesia ada pemerintah, ada dinas di daerah-daerah, dinas koperasi dan UKM, dinas perindustrian perdagangan. Di pusat ada Ditjenpen, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang membawahi PPI, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM ya, yang bisa membantu kita. Kemudian juga ada komunitas-komunitas pengusaha, ada asosiasi ya, dan ada Balai Besar PPI untuk meningkatkan kompetensi Anda sebagai pengusaha supaya bisa bersaing masuk di pasar ekspor. Dan di luar negeri ada lagi yang membantu kita, yaitu Atase Perdagangan dan ITPC ya. Pak Noli, Kepala Balai Besar PPI adalah mantan Atase Perdagangan sebelumnya ya, beliau paham pasar luar negeri ya.
Ini adalah pejabat-pejabat Indonesia yang memang bertugas di luar negeri untuk membantu memasarkan produk-produk Indonesia. Jadi Ibu dan Bapak bisa mengontak beliau-beliau. Ada di mana alamat emailnya, tinggal buka aja webnya Kemendak, nanti ada alamat-alamat emailnya, namanya, dan sebagainya. Ya. Kemudian langkah ketiga, manfaatkan internet. Ya, lakukan online marketing. Ya. Nah, tadi Pak Kepala Balai sudah menjelaskan di tengah-tengah pandemi ini, kita harus merubah cara memasarkan kita dengan secara digital, secara daring, secara online. Ya. Jadi penting punya website. Nanti bisa dilakukan Google Ads umpamanya. Kemudian daftarkan di bisnis-bisnis portal. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kemudian juga sekarang banyak medsos juga yang bisa dimanfaatkan dan memang tujuannya untuk bisnis. Ya, Facebook umpamanya, ada FB Ads. Banyak teman-teman yang dapat pasar dari FB, dari Facebook. Ya, jadi Facebook jangan dijadikan tempat untuk curhat, tapi dijadikan tempat untuk berbisnis, menghasilkan keuntungan. Juga ada Instagram, ya, ada Instagram Ads nanti, ya. Ada LinkedIn, Pinterest, dan satu lagi, ada marketplace lokal di negara tujuan ekspor. Contohnya Amazon.com itu di Amerika Serikat. Ya, banyak teman-teman milenial di sini yang sudah ekspor ke Amerika Serikat memanfaatkan Amazon.com. Ya, kemudian juga di Timur Tengah juga ada Souk.com yang baru saja dibeli oleh Amazon. Ya, juga menjadi tempat yang baik untuk bisa kita memulai ekspor. Ya. Dan satu lagi juga kita bisa melakukan meng-googling sendiri untuk hunting buyer secara online. Kemudian langkah keempat, ikuti pelatihan dan coaching program, yaitu penting untuk bisa memiliki kompetensi. Anda bisa mempelajari diantaranya korespondensi bisnis, ya, karena itu sesuatu yang sifatnya standar, ya, yang membedakan orang pelaku ekspor yang sudah biasa dengan yang baru. Nah, Anda meskipun baru, usahakan bisa sama seperti orang yang udah profesional. Caranya apa? Dengan belajar. Ya, jadi ada introduction email seperti apa yang biasa dilakukan oleh para eksportir yang biasa, profesional. Kemudian quotation atau email penawaran dan sales kontrak. Ya. Kemudian langkah kelima, siapkan sampel-sampel produk. Ya, sampel produk memang ada biayanya, ya mau tidak mau karena kita mau dapat untung kan harus ada investasinya. Ya. Jadi berikan hanya kepada peminat yang serius tapi dan sampel bernilai cukup tinggi juga boleh minta dibayar, itu juga biasa. Ya. Itu juga jadi ukuran buat kita apakah peminat ini serius atau tidak. Langkah berikutnya, ikuti pameran dagang di dalam dan di luar negeri. Jika mampu dan memungkinkan, ya sekarang di tengah pandemi memang agak sulit kita mengikuti pameran, ya. Trade Expo Indonesia tahun yang lalu yang biasanya dilakukan offline pun dirubah menjadi online. Banyak keterbatasan memang, tetapi di tengah-tengah keterbatasan itu sangat mungkin kita juga bisa memperoleh pembeli, ya, karena di dalam ada sebuah survei ini di Jerman bahwa efektivitas memperoleh pembeli melalui pameran dagang itu bisa mencapai 81%, jauh lebih tinggi dari cara-cara yang lain. Selain itu juga ada misi dagang, ya, yang selama pandemi ini memang tidak bisa dilakukan, tetapi sekarang kita sering lihat ada misi dagang online, ya, ada bisnis matching online, gitu. Nah, silakan itu diikuti karena itu kita bisa ketemu langsung dengan buyer. Ya. Kemudian langkah ketujuh, bersedia di depan komputer minimal 2 jam sehari. Ya, 2 jam sehari untuk melakukan apa yang tadi saya sebutkan di depan itu. Di antaranya mempelajari data ekspor impor juga di negara tujuan ekspor. Ada trade map yang akan membantu kita. Melakukan market analysis, mendaftar di portal-portal bisnis, melakukan langkah-langkah SEO, mengenali negara tujuan ekspor dan langsung hunting pembeli. Ya, memanfaatkan Google atau search engine yang lainnya di komputer. Nah, ini saya sebagai penutup contoh-contoh saja, ya, yang saat ini sudah banyak dilakukan teman-teman milenial khususnya Indonesia yang berjualan di marketplace di luar negeri. Ini contoh, ya. Ini ada tas, ya, ada tas yang di tasnya itu ada USB yang orang kalau mau ngecas HP jadi nggak usah buka tas, langsung ditusukkan dari luar tasnya. Ini, ya, di Bukalapak ini marketplace kita ada yang jual, harganya Rp110.000.
coba Anda buka ya di Amazon.sa, itu Amazon yang milik di mana, di Saudi Arabia. Itu harganya 68 real, 68,87 real. Dalam rupiah itu kira-kira 300.000. Ya, terdapat selisih yang cukup besar. Artinya sangat mungkin kita bisa berjualan di sana. Kemudian kita bisa lihat lagi nih snack box ya, snack yang biasa untuk anak-anak sekolah, anak TK, anak SD, bawa bekal ke sekolahnya ya. Ini juga kalau di Bukalapak saya coba buka ya, harganya Rp18.000 untuk berapa pieces itu. Jadi artinya per pieces hanya Rp3.600 ya. Di Amazon Saudi itu harganya 91,04 real. Per piecesnya jatuh dalam rupiah Rp25.300 ya. Kemudian ini saya coba juga Amazon.com yang di Amerika Serikat. Ya, di Amerika Serikat ya yang mirip-mirip itu harganya $12,99 per 4 pieces. Artinya satu piecesnya, satu buahnya Rp45.000. Bayangkan tadi di Indonesia hanya Rp3.600 di retail ya, itu di retail. Jadi kalau Anda punya produknya tentu sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Ya, kemudian ini juga ransel, tas ransel popok bayi ya. Jadi ini ada ibu-ibu muda ya sangat memerlukan ini. Hampir semua ibu bunda punya ini. Ya, di Indonesia ini di pasar online dijual Rp195.000 ya. Kemudian di marketplace di Saudi Arabia itu 199 real atau 777.000. Sama ini barangnya. Kemudian di Amazon.com di Amerika Serikat barang yang sama ya dijual 49,99 US dollar atau dalam rupiah Rp700.000. Ya, ini sebagai gambaran saja bahwa peluang-peluang mungkin masih banyak yang bisa kita terobos. Jadi ada lowongan bagi Anda pekerja keras, menyukai tantangan, siap bekerja dalam tantangan, insya Allah gaji dan imbalannya unlimited, jabatannya jadi pengusaha eksportir. Insya Allah Anda pasti bisa. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Silakan nanti sekiranya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.